Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, rahmatullah kasih sayang Allah, barakatuh berkah-berkah senantiasa tercurah bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi, sahabat Nabi, keluarga Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam pertemuan yang baik, bersama orang baik-baik, pada waktu yang baik, yang dikaji adalah kalam terbaik, kalamullah Al-Quran. Bersama orang baik, orang yang dalam hatinya ada iman, yang tidak akan lekang, yang tidak akan lepas, sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bahas, kita kaji ayat yang menjadi tema kajian kita, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, pikiran kita ini kan bagaimana kita menerima dan menyerap informasi. Apa yang kita dengar dan lihat itu yang langsung kita rekam. Bagaimana sih cara Ustadz kerja pikiran ini sehingga bisa menerima informasi yang baik atau yang buruk? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang akan bicara dengan lidahnya. Lidah ini hanyalah wakil. Mewakili apa? Mewakili hatinya. Innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalam itu letaknya di dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan lidah, alal fuadi dalila, menjadi wakil untuk mewakili apa yang ada. Jadi kalau ada dengar orang salah bicara, maka sesungguhnya dia seperti bukit es yang terlihat sepertiga di atas, ada 2/3 kesalahan di dalam. Makanya kata Allah, qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sudah terlihat kebencian yang nyata di mulut mereka. Adakah yang lebih besar lagi? Ada. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang tersembunyi dalam dada mereka lebih besar. Jadi kalau ada orang menyumpah serapah kita 3, sesungguhnya ada 7 lagi di dalam. Lidah bicara tidak benar, berasal dari hati yang tidak betul. Dari mana dia mendapatkan informasi? 3. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan. Maka dengar mesti benar, pandang mesti benar. Yang ketiga, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ada orang lain yang membawa berita. Maka ketiga ini mesti benar. Kalau dengarnya benar, kalau pandangannya benar, kalau orang yang membawa berita itu di cross check, maka direnungkan dengan hati yang benar, akan keluar yang benar. Prosesnya lebih kurang demikian. Baik, kita membahas surah. Nama serangga bernama An-Nahl. Jangan salah, ada tulisannya mirip. Yang ini An-Namal, semut. Sedangkan ini An-Nahl. An-Nahl lebah. Nah, 69. Ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Summa kuli. Summa, kemudian kuli, makanlah. Minas samarat, dari buah-buahan. Siapa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Lebah. Makanlah wahai lebah. Apa yang kami makan? Unik lebah ini. Dia sampai sekarang belum ada berita lebah makan kotoran. Beda dengan babi. Babi makan kotorannya sendiri. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah haramkan yang menjijikkan. Tapi lebah makanannya nektar. Belum ada lebah tertangkap karena mengkonsumsi sabu-sabu.
Ini hanya minas samarat. Oleh sebab itu maka dalam hadis dikatakan matsalul mu'minin kamatsalin nahlah. Perumpamaan orang-orang beriman itu seperti lebah. Apa sifat lebah? Makanannya suci. Maka kalau ada orang mengaku beriman, makanannya kotor, tak sesuai dengan perumpamaan. Lebah luar biasa. Dia terbang, dia hinggap di bunga, bunga tidak rusak. Beda dengan ulat. Ulat begitu hinggap, tempat hinggap berlobang, busuk, rusak. Lebah tidak. Ada yang tidak benar dalam lagu. Kau seperti lebah yang mengambil manisnya, setelah itu bunga pun layu. Itu tidak benar. Sampai hari ini tak ada bunga yang layu gara-gara nektarnya diambil. Lebah tidak pernah berbuat aniaya. Summa kuli minas samarat. Kau makanlah itu saripati bunga manis-manis itu, wahai lebah. Setelah itu, fasluki subula rabbiki zulula. Fasluki subula rabbiki zulula. Engkau lewati, engkau lalui, engkau jalani subul. Dari kata sabil, jalan. Rabbiki zulula. Ada jalan-jalan yang sudah ditundukkan Allah untukmu, wahai lebah. Makanya lebah terbang dari celah-celah pohon kayu. Lebah terbang dari balik-balik bebukitan. Dan lebah kembali ke sarangnya. Sampai hari ini tidak ada lebah nyasar. Sifat lebah makanannya baik. Sifat lebah berjalan di jalan yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut. Kenapa tidak disebut fasluki sabil? Lewatilah jalan. Karena memang lebah jalannya tidak satu. Jalan boleh banyak, tujuan tetap satu. Dan lebah tidak kelahi gara-gara jalan itu. Yang mau lalu dari balik pohon, silakan. Yang mau lewat dari balik bukit, silakan. Yang melalui dedaun-dedaunan, silakan. Tapi tetap semuanya kembali ke sarang lebah. Zulula, nundukkan. Tunduk. Siapa yang menundukkannya? Rabb, tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jalan lebah pun diatur oleh Allah, apalagi jalan manusia yang berakal. Kalau makhluk yang tak berakal mau tunduk pada jalan Allah, mengapa yang berakal tidak mau ikut pada jalan Allah Subhanahu wa taala? Fasluki subula rabbiki zulula. Yakhruju min butuniha. Yakhruju keluar. Min butuniha dari perutnya. Dari perut si lebah. Keluarlah dari perut lebah itu. Apa yang akan keluar? Syarab. Kalau makananmu benar, kalau jalanmu benar, maka akan keluar dari dirimu yang benar. Engkau akan produktif, engkau akan bermanfaat. Dari dirimu akan keluar sesuatu yang bermanfaat. Syaratnya apa? Dua saja. Makanmu benar, jalanmu benar. Lalu kenapa orang tidak bermanfaat buat orang lain? Berarti sebabnya ada dua. Makannya tidak benar. Riba, korupsi, sogo, tipu-tipu, bunga, gadai. Yang tidak dibenarkan Allah. Karena haram. Jalannya tidak jalan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jalanmu benar, makanmu benar, yakhruju min butuniha syarabun, maka keluar dari perutnya itu ada syarab, minuman mukhtalifun yang bermacam ragam, alwanu, warnanya. Apakah yang dimaksud dengan minuman yang bermacam ragam warnanya? Asal. Asal itu apa? Madu. Madu itu apa? Honey. Apakah betul warnanya macam-macam? Masya Allah, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Macam-macam. Ustadz, ini nampaknya Ustadz kurang energik. Ini kami kasih madu. Hitam. Ini Ustadz madu.
kuning cair. Ini madu agak kental. Ini madu Pak Ustadz. Disendok seperti mentega. Madu apa ini? Karena kita tidak mengerti madu. Begitu dilihat oleh orang yang mengerti, Ustadz tahu nih madu apa? Tidak, dari Yaman Ustadz. 1 liternya 4 juta paling murah. Itu kalau diminum orang lain kita yang menangis. Oleh sebab itu maka mukhtalifun, bermacam-macam bentuk yang dikeluarkan dari perut madu lebah itu. Kenapa yang dari Yaman itu dia bisa kental? Karena kadar airnya kurang, karena kering. Di tempat kita kadar air madunya bercampur, ada cairan di dalam. Sedangkan itu kering sekering-kering, maka kental sekali. Seperti gula yang dimasak di atas kuali. Tapi tetaplah itu semua mukhtalifun. Jalannya bermacam-macam, tujuannya tetap satu. Kembali pulang membawa nektar. Keluar dari perutnya bermacam-macam, tapi kandungannya satu. Apa kandungannya? Kandungannya adalah madu. Bukan racun yang di dalam. Apa substansi makna daripada perbedaan yang dikeluarkan dari perut lebah itu? Tujuannya satu. Apa tujuannya? Fihi syifa. Di dalamnya ada syifa. Mau yang hitam, mau yang putih, mau yang bening, mau yang kental, mau yang cair. Tetap di dalamnya ada syifa. Syifa itu penyembuh. Syifa itu penawar. Linnas, bagi manusia. Ada seorang sahabat datang mengadu ke Nabi SAW. Sakit perut, mau betun. Kata Nabi, minum madu. Diminum madu banyak-banyak, hilang sakit perut. Karena kalau ini gelas, diisi air. Gelas isi air. Penuhkan. Setelah itu, isi madu. Madu turun ke bawah, air naik ke atas. Air akan tumpah. Jadi kalau ada orang terminum racun, kasih madu banyak-banyak. Madu akan masuk ke bawah, racun akan naik ke atas. Fihi syifa. Di dalamnya ada. Ketika digali kubur-kubur tua di bukit-bukit di Yordania, kubur-kubur tua di Mesir, mereka pahat. Watanhituna minal jibali buyuta. Mereka memahat bukit-bukit sehingga dirubah menjadi rumah-rumah. Rumah istana raja-raja. Ribuan tahun lamanya. Setelah digali ternyata raja-raja duduk di atas kursi kebesaran dengan jubah kemewahan. Dengan perhiasan. Minumannya, rotinya hancur, lebur, kering. Tinggal emas-emas, piring emas, bejana emas. Ketika dilihat gelas-gelas mereka kering. Gelas bekas khamar, cairan anggur kering. Tapi ada cairan yang tidak kering. Ribuan tahun. Apa dia? Madu. Madu tak kering ribuan tahun. Begitu hebatnya. Fi syifa'un linnas. Ada sebuah hadis, walaupun dhaif, bisa dipakai. Untuk fadail a'mal, untuk motivasi. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2 obat. Al-asal wal Qur'an. Berobat dengan madu dan Al-Quran. Saya orang rasionalis Pak Ustadz. Saya tidak percaya itu pada yang ada dalam hadis. Saya percayanya hanya saintis. Percayanya pada medis. Percayanya pada dokter. Itu kan Nabi, buta huruf, tidak bisa tulis baca. Dari mana dia tahu? Wahyu, saya tak percaya wahyu. Wahyu tidak saintifik, tidak sesuai dengan kemodernan. Saya hanya percaya pada real. Apa bukti bahwa madu itu menurut dunia medis modern bermanfaat? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Kalau ada orang yang membantah kebenaran ini, tidak percaya pada Quran, tidak percaya kepada hadis Nabi, mana bantahannya? Ada dalam Quran. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam semua itu, inna fi dzalika la ayatan. Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Liqaumin, bagi orang-orang yang yata'afakkarun. Orang yang tidak percaya bahwa madu mendatangkan manfaat, dia bisa menjadi obat dan penawar.
Ada kandungan-kandungan medis yang baik di dalamnya. Kamu yang tidak percaya itu karena kamu tidak yatafakkarun. Diambil dari kata fakkara, fikir. Andai engkau mau menggunakan saja alat media yang dikasih beri Allah akal itu, kau gunakan sedikit saja, maka dapat kau tangkap 0,1 kebenaran dari 99,99 kebenaran yang tak tertangkap. Andai mau kau gunakan yatafakkarun. Ustaz Abdul Somad, saya melihat mobilitas Ustadz luar biasa, tausiah paginya di sini, zuhurnya di sini, sorenya di sini, malamnya di sini, ada acara tahajud bersama. Ini Ustadz harus, kata dokter. Jadi saya harus minum suplemen apa? Ustadz jangan minum suplemen, nanti buah pinggangnya rusak. Jadi minum apa dok? Minum madu Pak Ustadz. Dokter yang bicara. Yang percaya kepada dokter, ikut dokter. Yang percaya kepada hadis, ikut hadis. Saya tidak percaya dokter, saya tak percaya hadis, saya tak percaya Quran. Percaya pada siapa? Siapa lagi yang harus diikut? Tapi yang paling baik adalah orang yang percaya kepada Quran, percaya kepada hadis, dan dibuktikan dengan kebenaran dunia medis modern. Masya Allah, tabarakallah. Dari mana kita tahu bahwa dia memakan saripati bunga, bahwa jalannya sudah ditetapkan Allah, keluar dari perutnya yang baik-baik, ada manfaatnya? Wahyu. Wahyu datang dari siapa? Dari Allah. Dari mana kita tahu manfaat gizinya, kemampuannya secara detail menurut apa? Ilmu. Fikir. Wahyu dari Allah, fikir pun dari Allah. Maka kalau dikombinasikan antara wahyu dan fikiran akal, maka kedua-dua yang datang dari Allah akan menunjukkan jalan Allah. Maka kalau ada akal yang menyimpang, sesungguhnya akal itu sudah dibelokkan, diselewengkan oleh syaitan. Nauzubillah. Ada pertanyaan terkait dengan ayat ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, ada sebuah pendapat gitu, pemikiran sih sebenarnya, bahwa kalau kita berpikir bisa, kita pasti bisa. Kalau kita berpikir tidak bisa, pasti kita tidak bisa. Nah, pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam mengenai pendapat tersebut? Nah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kamu berpikir bisa, maka kamu akan bisa. Kalau kamu berpikir tidak bisa, maka kamu akan tidak bisa. La taftahunnal Konstantiniyah. Kalian akan merebut Konstantinopel. Kapan Nabi Muhammad SAW lahir? 571. Jadi kalau begitu dia mengucapkan kalimat itu kira-kira abad ke-6. Yang dia bicarakan itu apa? Sebuah kota terbesar, terhebat, tercanggih di dunia. Yang dibangun oleh Kaisar Konstantin. Lapisan batu bata besarnya aja sampai 4 lapis. Pergi umroh, mampir di Istanbul. Akan terlihat bagaimana perjuangan. Apa kata Nabi? Abad ke-6. Kamu akan merebut Konstantinopel. Padahal kerajaan terbesar waktu itu adalah Rom, Romawi, Furs, Persia. Tiba-tiba ada seorang yang buta huruf, tidak bisa tulis baca, tinggal di sebuah negeri bernama Makkah, Madinah, Hijaz, tidak punya peradaban kerajaan. Masyarakatnya cuma pedagang dan petani. Berbicara tentang penaklukan Konstantinopel. Terwujud ucapannya kapan? Tahun 1500. Jadi jarak antara ucapan dengan wujudnya itu berapa? 900 tahun lamanya. Tapi ketika terjadi, ditulis di pintu masjid dengan kaligrafi dari batu yang dipahat.
La taftahunnal Konstantinia. Kamu akan membebaskan Konstantinopel. Wala ni'mar amiru amiruha. Sebaik-baik panglima perangnya adalah dia. Wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Dan sebaik-baik pasukan tentara adalah pasukan itu. Namanya seperti namaku, Muhammad Al-Fatih. Ketika kamu berpikir bisa, kamu akan bisa. Ketika kamu berpikir tidak bisa, kamu akan tidak bisa. Benarkah itu? Ada benarnya. Kalau disandarkan pada keyakinan yang benar. Jadi kalimat ini harus diinterpretasikan dengan makna yang benar. Kalau tidak nanti akan melahirkan kesombongan. Kalau kamu berpikir bisa, kamu akan bisa. Setelah bisa dia sombong. Kenapa? Karena saya. Sedangkan kita selalu berkata, kenapa ini bisa? Allah menolong saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa. InsyaAllah generasi muda kita akan membebaskan Palestina dari pegangan. Kenapa? Karena kita bisa. Tapi tentu dengan rasional. Yang belajar tetap belajar. Ini ke kampus tak pernah datang, cuman ujian paket. Ketika ditanya, gimana? Ketika kita bisa. Gimana? Harus sesuai antara ucapan dengan action kita. Jadi Islam tidak hanya menjadi pemimpi, futurolog. Tapi Islam ingin membangkitkan semangat, lalu ditopang dengan amal. Kalau tidak kita hanya akan bermimpi. Tapi ada yang mengerikan, orang-orang yang bermimpi pun dia takut. Orang yang tidak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.